Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan analisa aliran air dalam pipa yang menggunakan CFD, khususnya produk dari ANSYS. Terakhir kita sudah bisa melakukan simulasi sederhana. Nah, di sesi terakhir kemarin kita harus menjawab pertanyaan apakah hasil simulasi kita itu realistis dan mendekati kenyataannya atau benar. Nah, mari kita lanjutkan analisisnya. Kita buka dulu proyek yang telah kita simpan ya, dengan cara membuka workbench, kemudian kita buka projectnya yang sudah kita simpan ya, dengan cara file open ya, di mana tempat file itu berada ya, yang ekstensinya ini .wbpj ya. Ini kita buka, nah kemudian muncul ini muncul kalau punya saya seperti ini ya. Kita buka saja setupnya. Nah, ini yang terakhir kita sudah laksanakan analisanya, kemudian kita start ya. Kita membuka file yang simulasi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita simpan ya. Nah, ini ya sudah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini membaca setting simulasinya yang tersimpan dalam file berekstensi .cas. Nah, setelah ini dibuka, nah sekarang kita akan membuka file hasil simulasinya atau dalam ekstensi .dat ya. Nah, ini kita buka file, ini read ya atau import, ini datnya ya. Ini kemarin kita, atau kalau ingin yakin kita buka saja supaya case and dat-nya itu sama ya. Ini case and dat, kita buka. Terakhir kita menyimpannya file yang mana, misalkan file ini gitu ya. Ini yang terakhir kita buka. Biasanya kita lihat aja jamnya ya, jamnya yang paling baru itu yang kita buka, misalkan ini ya, PF1 atau pipa simulasi, terserah namanya, yang penting file yang terakhir. Ini read case-nya, kemudian pipe 1 not found, berarti yang satunya, maaf. File read import case and data, ini berarti yang ini. Coba ini kalau di tempat saya ya, di tempat Anda mungkin lain namanya ya, atau Anda nyimpan di tempat yang lain. Ini reading, ini .cas, kok nggak ada semua. Oh, ini ya.
Ini kalau di tempat saya itu yang terakhir disimpan itu adalah ini ya, pipe simulasi 1.cas, kemudian datanya yang ini pipe 01.1000.dat. berarti kita buka, kita import case-nya dulu, case-nya yang ini ya. Terus kemudian kita read, kita import datanya. Nah, ini datanya. Oke, ini ya sudah terbaca. Terakhir kita itu melakukan plotting ya, XY plot gitu. Terakhir kita melakukan plotting ini ya, ini grafik. Nah, kita melakukan plotting ini terakhir. Apakah hasil ini itu realistik atau tidak? Ini nampaknya nilainya masih berubah ya, dari 0 ini di inlet, yang di 1 ini posisi yang outlet ya. Nah, kita coba ini, kita analisa ya, kita analisa apakah hasil ini realistik atau tidak. Nah, ini cara menganalisanya adalah kita perlu mengetahui entrance effect ya. Entrance effect untuk aliran ini itu bagaimana gitu ya. Nah, ini entrance effect-nya itu bisa kita cari ya, sebenarnya banyak ya rumus entrance effect ya. Length of entrance effect ya, pipe ya, dalam pipa. Nah, ini ya entrance length. Nah, ini entrance length-nya. Jadi ini yang namanya entrance length ya, dimana hidrodinamik entrance region ini di daerah ini itu alirannya masih belum fully develop. Artinya di sepanjang pipa ini dari satu posisi ke posisi yang lain profilnya berubah ya. Ini kan posisi inlet ya, kecepatannya sama semua. Ini beberapa jarak dari inlet ya, ini kecepatannya sudah berubah menjadi seperti ini profilnya ya. Magnitudenya yang di dinding 0 ya, kemudian yang di dalam aliran itu ada nilainya. Nah, di jarak segini ya, jarak ini ke sini ini berubah, berbeda dengan yang ada di jarak sini. Nah, ya. Nah, pada suatu saat di jarak sini, di jarak ini profilnya yang seperti ini itu sudah tidak berubah lagi ya. Di sepanjang pipa ini tidak berubah. Jadi di sini ataupun di sini ataupun di sini ini profilnya sama, tidak berubah. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan itu dinamakan dengan daerah fully developed region ya, atau alirannya dikatakan sudah fully developed flow ya. Nah, sebelum ini masih belum ya. Nah, daerah yang masih berubah ini dinamakan velocity boundary layer ya. Ini. Nah, berapakah panjang ini? Berapakah panjang entrance region ini? Ya, itu ada persamaannya. Ya, salah satu persamaannya itu ini. Ya. Ini
disampaikan oleh ini di dalam buku ini, di dalam buku Bergman Incropera Fundamental of Heat and Mass Transfer ya. Ini kalau untuk laminar, sedangkan kalau ini itu untuk yang turbulen ya, turbulen. The entry length in turbulent flow is much shorter as compared to laminar one. In most practical engineering application, this entrance effect becomes insignificant beyond a pipe length of 10 times the diameter, and hence it's approximated to be ini. Ini kalau alirannya turbulen, ya sangat turbulen tuh ini. Namun ada beberapa pendekatan yang menyampaikan 40 kali D ya, ada yang 150 kali D ya untuk high Reynolds flow ya. Nah, kita coba untuk aliran laminar itu persamaannya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat di sini kita hitung sekarang ya. Kita buka Excel. Kemudian kita coba lihat propertinya. Propertinya yang kita pergunakan adalah water liquid. Ini ya, dimana density-nya sekian. Ini coba kita hitung sekarang. Ini density-nya. Kemudian ini adalah viscosity ya. Reynolds number itu kan rho dV per mu ya. Ini insert simbol, kemudian kita ini perhatikan ya, ini harus simbol ya. Ini rho insert ya, kemudian ini adalah viscosity, simbolnya mu, insert mu ya. Diameternya adalah 0,0254. Ini satuannya meter ya. Ini satuannya meter. Nah, kemudian velocity inletnya adalah 0,05. Ini ya. Nah, ini 0,05 meter per second. Dan Reynolds number ya, Reynolds number itu rumusnya ini ya, N R maaf, kita buat ini RT N itu adalah rho ya. Nah, ini bisa kita cari di sini rho D ya, V ya, dalam ini V inlet ya, V inlet ya. Coba kita buat saja inlet V. Nah, kemudian ini apa, mu ya. Ini kita geser ke sini. Nah, ini rho dV plus rho kali D kali V per mu. Ini kan sudah kita hitung kemarin ya. Nah, ini. Nah, kemudian L ya, ini entrance length. Ini entrance length
insert equation, ini equation trans length L sama dengan 0,0575 NRE N dikalikan dengan D. D ini adalah diameter of the pipe, dikalikan dengan D ya, sama dengan oke. Ini saya hapus ini ya. Nah ini plus 0,0575 kali Reynolds number dikalikan D diameter. Nah ini ya, ini hasilnya meter. Nah ini hasilnya adalah entrance length-nya 1,84 ya. Sedangkan kita tadi di sini melihat bahwa pipanya 1 meter. Nah ini berarti dia belum apa? Belum fully develop. Jadi hasil seperti ini ya masuk akal gitu ya, realistik. Ini masih belum ada perubahan karena entrance length-nya masih 1,84 gitu. Nah ini menunjukkan bahwa hasil simulasi kita realistik gitu ya, bahwa pada panjang 1 meter ini masih belum tercapai region fully develop. Nah coba kita sekarang ini coba kita lanjutkan. Kalau misalkan panjang pipanya tidak 1 meter, tapi panjang pipanya katakanlah ya 2,5 meter itu, kita lihat apakah entrance length-nya 1,84 gitu, sama nggak hasilnya dengan simulasi. Nah ini caranya diekspor dulu ya, ekspor case and data. Nah ini kita beri, ini tak samakan aja namanya ya, ini case and data override. Nah ini coba diperiksa apakah di sini sudah ada semua. Nah ini ya, nah ini sudah ada ya, ini pipe simulation case and dat case, ini CAS dan ini datnya, berarti sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, ini coba kita biarkan dulu, kita tutup dulu lebih baik ya, kita tutup supaya nggak berat. Nah, coba sekarang kita ke workbench ya, kita buat satu lagi ya. Ini kita beri nama pipe 2,5 meter gitu, ya. Sedangkan ini kita rename ya, kita rename pipe 1 meter gitu. Nah coba ini kita ulangi ya, kita ulangi saja, new space claim. Nah ini sudah masuk, ini sudah masuk ke space claim, kita ulangi ya, 25,4 ya. Kemudian ini skip dulu ya, kita pencet ini dan kita masuk ke sini. Ini sudah oke. Terus kita bikin garis trajektorinya 2.500 meter ya, udah escape.
and sketch. Kemudian kita pull. Ya, udah. Kemudian setelah kita pull, kita meshing ke mesh ini, terus add volume, dipilih, jangan lupa yang ini ya, all quadrilateral, bounding box ini kemarin 2 ya, 2 mm, terus ini 1, enter. Nah, di meshing ya. Nah, ini sudah jadi meshingnya. Nah, ini meshingnya sudah jadi seperti langkah kemarin. Kita lihat. Nah, ini nggak usah kita tampilkan ya. Nah, ini kita sekarang melakukan apa? Nah, membuat split ya. Caranya kita buat dulu plane-nya, sketch, terus ini plane-nya, kita klik mata, kita besarkan, kita buat garis sudut 45, escape, kemudian kita buat titik di sini ya, escape, terus ini kita pilih, kita hapus, terus kemudian kita buat titiknya ada 4, ini kita ubah jadi 4 dulu, kita pilih titiknya, kemudian kita pilih garisnya, cawang terbagi jadi 4, baru kemudian dilakukan apa? Split ini ya, split, tik. Nah, ke titik ini, kemudian sini, ke titik ini, dan kita geser, putar ke sini, masuk ke titik ini, ya, dan ini masuk ke titik ini, dah, ya. Terus coba dilihat bloknya. Nah, ini sudah ada, kemudian tinggal kita associate ya, masuk ke mesh, associate, nggak usah ditampilkan lagi, sorry. Nah, ini bisa ditampilkan meshnya supaya gak ruwet ya. Lari ke sini, oke, ini lari ke sini, oke, ini lari ke sini, oke, ini lari ke sini, oke, kita kecilkan, kita sekarang luruskan yang sisi satunya.
setelah titik kemudian garisnya gitu ya. Ini garisnya, perhatikan ini sudah jadi hijau ya, kalau belum hijau berarti masih. Nah, ini oke, ini satunya. Oke, kemudian sisi yang satunya ini masih belum. Ya, ini sudah. Kemudian kita lihat meshnya. Nah, ini meshnya sudah jadi ya. Kemudian nggak usah kita tampilkan lagi ya meshnya supaya nggak bingung, dan kita masuk ke menentukan boundary condition ya. Ini grup inlet, kita klik di sini ya, di tempat bebas, supaya nggak terpilih dua kali. Nah, ini kan nggak ada yang milih dia. Nah, ini kan nggak ada yang oranye ya, jadi nggak ada yang terpilih. Dan kita pilih sekarang bagian wallnya, satu, kontrol ya, diklik. Nah, ini dua, klik kontrol. Nah, ini sudah wall. Klik di daerah umum ya. Nah, ini nggak ada yang terpilih. Nah, kemudian kita pilih yang di bagian outlet. Nah, ini ya. Nah, ini kita pilih sebagai outlet. Nah, ini berarti simulasinya sudah apa? Sudah siap. Ya, ini sudah siap. Nah, coba kita kembali ke struktur di blok ini ya. Kita generate mesh, update mesh succeeded sudah, terus kemudian kita save. Nah, kita save. Nah, ini misalkan di dokumen pipe 2,5 meter ya, MSH, save di dokumen ya. Dokumen kita kecilkan, terus kemudian kita buat fluent di sini. Kita buat fluent lagi, kita beri nama pipe 2,5 meter. Nah, enter. Terus kita buka fluentnya di sini sama ya, 4. Ini start. Nah, sudah. Kita lakukan hal yang sama, import mesh.
tadi di dokumen ya, ini MSH. Nah ini ya, pipe 2,5 meter MSH. Kita buka. Nah ini ya, sudah ada. Kita lakukan hal yang sama. Materialnya kita import dulu, water liquid ya, copy, close. Nah, ini close, sudah ada water liquidnya. Kita mulai dari atas. Model viskosnya laminar, oke. Material sudah, tinggal ini cell zone-nya. Ini kita edit karena tadi dia masih udara, sekarang kita pilih yang water liquid. Kemudian ini with water liquid gitu ya. Apply, oke. Dan kita definisikan boundary condition-nya. Inlet, velocity inlet. Nah ini adalah 0,05. Oh iya, ini gauge pressure, ini berarti tekanan di bagian inlet ya, itu tekanannya adalah 0 Pascal ya. Kita bisa definisikan ini sembarang ya, angkanya berapa sembarang ya. Jadi misalkan ini kalau 0, nanti di bagian sini pasti negatif ya, karena aliran itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Supaya enak mungkin ini saya beri ya gini ya, 101 berapa atau 100.000 gitu aja ya Pascal. Ini kan kira-kira 1 ATM gitu. Apply, close. Kemudian outlet, ini kita pilih outflow, apply ya, close. Wall tetap wall, oke. Ya, boundary condition sudah. Kemudian method, ini jangan lupa ya, ini metodenya simple, pressure-nya standar. Ini sudah. Kemudian kita ke monitor, ini di residual, ini kita setting 10⁻⁵. oke. Kemudian kita initialize, kita pilih hybrid saja. Ini kita pindah ke konsol ya. Ada yang konsolnya kiri kanan seperti ini, ada konsolnya atas bawah ya. Kalau saya ini kebetulan kiri kanan. Ini tinggal di initialize. Nah, sudah selesai, kita run. Coba ini kita run 1000 kali ya. Nah, ulit. Nah, ini kalau ingin lihat progres residualnya secara grafis, bisa kita klik grafis ini. Nah,
apabila kita melihat residual, profil residual itu mendatar seperti ini ya, maka simulasinya harus kita stop karena hasilnya sudah tidak ada perubahan karena nilai residualnya sudah konstan. Ini bisa kita stop di sini meskipun belum sampai 1000 ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, kita ingin melihat profil velocity sepanjang sumbu pipa. Ini kalau kita lihat meshing pipanya, bentuk pipanya itu kan seperti ini ya. Ini edge saja ya. Nah ini kan begini ya. Nah, ini bagian inletnya. Nah ini atau outline ya, outline ini garisnya saja. Nah ini kita kalau ingin menggeser pakai yang tanda ini ya, ini bergeser, kita besarkan, digeser, kita besarkan, maaf ini ya. Nah ini kalau inletnya nggak saya tampilkan sama outletnya. Nah itu kan kita itu ingin menampilkan data kecepatan di sumbu, di bagian sumbu. Itu caranya dengan cara ini, create line, ini garis ya, line, misalkan line along y axis gitu ya. Nah ini kalau line along y axis kan berarti ininya 2,5 meter ya. Ininya 0 dan 0, jadi di pusat sini ya, sampai sana, sampai bagian outlet. Create. Nah ini kalau saya tampilkan, nah ini ada garisnya. Ini garis sepanjang apa? Y axis. Lah ini sepanjang Y axis. Jadi kita ingin menampilkan data velocity sepanjang sumbu ini ya, sepanjang sumbu ini. Caranya adalah di plot XY plot. Yang ingin kita tampilkan adalah data velocity ya, velocity magnitude di sini, garis ini. Karena ini ke arah Y, maka plot directionnya adalah ke arah Y, X nya 0, Z nya 0 ya. Ini plot. Nah ini profilnya ya. Ini inlet, ini outlet. Nah kita lihat ini kira-kira di sini itu sudah tidak ada perubahan ya, sudah datar. Berarti kira-kira di bagian ini kecepatannya sudah konstan atau sudah fully develop. Nah ini jadi realistis sekarang. Kita bisa tahu bahwa entrance regionnya itu kira-kira ya ada di sini, di daerah ini ya. Di daerah ini tuh kira-kira kan ya segini ya, segini itu berapa ya, 1, ini kan berarti 0,05 ya. Kalau sini 0,8, ini 0,185 ya di sini ya, bener kan ya, sesuai dengan apa persamaannya di buku tadi. Nah kalau ingin menyimpan nilainya, ini bisa kita simpan dengan cara ini, write to file ya, terus kemudian di klik write. Nah disimpan di mana tadi, dokumen misalkan ya. Nah ini kita beri nama misalkan velocity data along y axis. Nah oke. Nah coba kita lihat di dokumen. Nah ini
data. Nah ini ya, velocity data along y-axis, dan ini bisa dibaca di Excel. Nah ini file, open ya, browse ke dokumen. Nah ini jangan ini, tapi yang all files ya, all files, kita pilih yang velocity data along y-axis. Kalau muncul begini, kita klik yes. Nah kalau seperti ini ya, kemudian kita klik next. Nah ini sudah terbagi ya. Ini data jarak, ini data kecepatan, ini finish. Nah ini ya, convert. Oke, ini 0 ya. Di min 26 itu kan sama dengan 0 ya. Ini di set number saja ya. Nah dah, jadi ini datanya, ini data jarak, ini dari 0 berarti Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 0,002 meter atau berapa, 2 mili, ini 4 mili, 6 mili, 8 mili dari inlet. Data ini kita akan plot ya. Ini kita plot. Nah ini kita pilih, kemudian kita plot di Excel ya. Nah ini hasilnya ya, sama ya. Ini kita tampilkan agak besar. Atau gini, bentar ya. Ini kita hapus dulu. Data ini kita copy ke ini file yang ini tadi ya, yang kita buat ini, katakanlah di sini gitu ya. Nah ini, dan kita supaya jadi satu dengan hitungan ini ya. Nah ini, ini 2,5. Nah ini ya, jadi ini profilnya. Nah ini kan kira-kira ya, ini sudah mulai datar gitu ya, sudah mulai datar gitu. Jadi kita bisa memperkirakan, oh kira-kira ya mulai di daerah sini lah ya, daerah sini kecepatannya sudah fully develop gitu. Nah ini sama hasilnya. Nah ini kalau ini 1,84 ya, ini tadi belum urut ya. Data short gitu ya. Nah ini sudah urut. Nah ini angkanya sudah nggak banyak berubah, 0,96 ya, sudah tidak banyak berubahnya di 4 angka di belakang koma ya. Saya rasa ini sudah realistik hasilnya, dan kita sudah bisa menentukan panjang entrance ya, kira-kira pada angka 1,84 ya. Sudah sesuai antara perhitungan ya dalam buku dengan hasil simulasinya. Kemudian yang kedua, kita akan analisa ya. Kita akan analisa apakah hasil ini
itu sudah sesuai dengan persamaan Hagen-Paseo ya. Ini kita coba analisa ya, dari panjang 2 sampai panjang ya katakanlah 2,3 meter gitu ya. Nah, caranya kita buat plane ya, untuk memperoleh tekanannya ya. Karena sepanjang X berarti ininya adalah ZX ya, ZX plane ya. Y-nya sepanjang 2 ya. Ini plane 4 diberi nama sembarang ya, plane in gitu, kemudian create, terus kemudian plane out itu sepanjang 2,3 meter ya, create di daerah yang sudah fully develop ya, create, close. Nah, ini dan kita ingin mengetahui profil kecepatan menurut sumbu X ya, atau sumbu Z ya. Nah, ini lain, ini pada posisi ini ya, pada posisi 2,3, ini juga pada posisi 2,3 ya. Kalau X ya berarti tadi kan diameternya 2,5 cm ya, 2,5 berarti kan jari-jarinya itu sekitar 1,3 gitu ya. Ini bisa kita tulis min 0,013 sampai dengan positif 0,13 ya. Ini ya biarkan aja line 6 gitu ya, create. Ini kalau kita lihat, coba ya kita lihat, ini kan posisinya ya, plane in, plane out, line 6. Nah ini ya, ini kan garis tadi yang barusan kita plot tadi, kecepatan sepanjang garis ini. Kemudian nanti kita akan analisa kecepatan sepanjang garis ini ya. Jadi sepanjang garis ini ya, untuk mengetahui apakah profil kecepatan di dalam pipa itu sudah memenuhi persamaan Hagen-Paseo atau belum. Nah, kita ingin mengetahui profil kecepatan di daerah ini, sepanjang garis ini. Nah, kita pun juga bisa menampilkan profilnya itu lewat gambar vektor ya. Kalau ini tadi line berapa? Line 6 ya. Ini kita bisa plot. Nah, itu ya. Ini kecepatannya ya. Nah, ini adalah profil kecepatan di 2,3 meter dari inletnya. Ini profilnya. Nah, sama seperti tadi, kita juga bisa simpan datanya ini ya, dengan cara XY plot ini ya. Nah, karena tadi yang kita plot ini adalah sepanjang X ya, berarti ini X sama dengan 1, ini velocity ya, ini line 6.
ini hasilnya, parabola seperti ini ya. Nah, ini bisa kita simpan, right ya. Profile long x add ya, add y sama dengan 2,3 meter ya. Oke. Ini kita lihat di sini di dokumen. Nah, ini ya. Nah, ini ya, sudah ada ini. Nah, ini coba kita baca. Kita tutup saja. Nah, ini kita baca, open, browse. Nah, ini next ya. Nah, ini sudah terbagi ya. Ini x nya, ini velocity nya, finish. Nah, ini kita copy, kita jadikan satu di sini ya. Ini jadi ini x, ini velocity ya. Dan kita buat grafiknya, insert, scatter. Nah, ini kita move dulu ke charge 2 ya. Ini supaya enak, ini kita putar gitu ya. Ini select data, edit ya, x nya gantian yang ini ya, kemudian y nya gantian yang x ya. Ini CFD gitu ya, ini CFD. Oke ya, kita tampilkan akses ini apa, legendnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini meter ya. Baik, ini ya, ini jadi ini sama dengan ini sudah vektor tadi ya. Nah, ini vektor. Nah, ya. Ini di dinding pipa ya, di dekat dinding pipa. Nah, ini profilnya, ini sama dengan profil ini. Nah, ini ya, ini di dinding pipa ya, ini di dinding pipa gitu. Ini posisi di dinding pipa ya, kecepatannya 0 gitu. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan rumus Hagen-Poiseuille. Nah, rumus Hagen-Poiseuille itu coba dicari. Nah, ini ya, Hagen-Poiseuille. Rumus Hagen-Poiseuille ini yang terakhir saya jelaskan saat kuliah ya. Nah, ini rumusnya ya. Ada di sini. Ini saya buatkan rumusnya ya. Saya paste di sini. Oops.
Ini rumusnya ya. Rumusnya delta P. Lah delta P-nya itu kita amati dari sini. Kita ambil delta P-nya ya. Ini delta P. Ini delta P itu diambil dari P in tadi ya, P out rata-rata ya. P in nya itu dapat diperoleh dari sini, plus angkanya diklik di bagian result report ya, surface integral, di double klik. Nah ini dipilih area weighted average. Nah, ini plane in plane out, jadi kecepatan rata-rata ya, maaf, pressure rata-rata, close. Nah ini ya, ini plane in di sini, kita copy. Plane in pasti lebih tinggi daripada plane out ya. Harga tekanan di plane in mesti lebih tinggi daripada di plane out, karena P in itu di tadi sepanjang 2 meter dari inlet, sedangkan P out nya adalah pada 2,3 meter ya. Jadi sini L nya itu adalah 0,03 ya. 0,03 meter ya, kan 2 sampai 2,3, berarti 0,3 meter. Kemudian payout nya diambil dari sini tadi. Nah ini titik blok, kemudian kita paste di sini ya. Jadi delta P nya adalah P in min P out. Nah ini delta P nya Pascal. Nah sehingga tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Ini V, ini CFD ya, CFD, sedangkan yang ini, nah ini Hagen-Paseo ya. Mana tadi? Nah ini ya, Hagen-Paseo equation. Nah ini Hagen-Paseo equation. Nah ini saya hapus dulu ya. Nah ini tinggal kita masukkan. Ini R ya, ini R ini. Apa posisinya ya? Ini R. Ini sudah R karena pusatnya di 0 ya. Pusatnya di 0. Ini ya, di L. Dan ini sudah R ini. Delta P. Oh ya, bentar. Ini R itu jari-jari pipa. Nah, ini kan belum kita hitung. Jari-jari pipa itu diameternya dibagi 2. Ya. Nah, ini delta P kali R kuadrat kali ya 1 min ini R kecil ya kuadrat ya dibagi dengan R besar kuadrat ya dibagi dengan 4 kali mu ini dikalikan dengan panjang panjang fluid develop flow yang kita tinjau. Yang kita tinjau kebetulan ini adalah 0,3 dari 2 sampai 2,3. Ini ya, enter dulu. Ini hasilnya. Kemudian kita edit. Ini konstan ya, angka ini konstan.
kita klik F4. Dari sini kita klik F4. Yang ini juga sama, ini konstan. Yang nggak konstan cuman R kecilnya. Nah, ini konstan juga ya, mu-nya konstan, kita klik F4. Ini juga kita klik F4 karena ini konstan ya. Kemudian kita copy sampai ke bawah sini ya. Ini, nah ini adalah rumus Hagen-Poiseuille. Sekarang kita tambahkan di sini. Kita ingin bandingkan, select data, add ya, ini equation ya, yang ini, kemudian ini yang ini. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Dari sini nampak ada perbedaan hasil antara yang CFD dengan persamaan Hagen-Poiseuille ya. Jadi nilai CFD-nya lebih kecil gitu daripada nilai Hagen-Poiseuille ini. Ya ini realistik. Hasil CFD ini realistik karena profilnya adalah mengikuti atau mirip seperti profil Hagen-Poiseuille ya. Nah, cuman ini kita bisa upayakan ya, supaya ini nilainya sama. Nanti apa yang kita lakukan adalah memperbaiki meshnya. Meshnya kita perbaiki sehingga kualitas meshnya bagus. Harapan kita nilainya CFD dengan Hagen-Poiseuille ini sama ya. Ini kita simpan, atau serah Anda nyimpannya di mana. Ya, ini save. Oke. Ini kita tutup. Ini nggak perlu kita simpan. Nah, dari sini kita sudah bisa menganalisis secara lengkap ya, apakah hasil CFD kita itu realistis dan benar ya. Realistis, cuman kurang tepat ya. Ini akan kita perbaiki dengan cara memperbaiki meshnya. Nanti setelah session ini kita akan lanjutkan untuk memperbaiki meshnya. Ini kita simpan dulu ya, write ya, atau export, maaf, case and data. Ini kita simpan di tempat saya tadi di sini ya. Nah, ini sudah tersimpan case and data. Kita periksa apakah sudah ada atau belum. Nah, ini tolong diperiksa ya. Nah, ini tadi tempatnya di sini. Oh, dokumen, maaf ya, keliru ya. Oke, nanti saudara tinggal simpan pada tempat yang saudara inginkan ya. Sementara ini sampai di sini dulu. Nanti session berikutnya kita akan memperbaiki meshnya. Terima kasih.